Oke, Mbak. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Dev AB. Materi pelatihan sesi siang untuk PPH orang pribadi akan segera dimulai. Kepada Bapak Lukman, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita 2 jam ke depan ya. Tadi untuk materi yang sudah saya sampaikan. Tadi untuk pembukuan ya, sudah saya sampaikan ya, bagaimana tata caranya ya. Kemudian untuk yang memakai norma juga sudah saya sampaikan. Nah, sekarang untuk menggunakan tarif PPh final UMKM. Tarif PPh final UMKM. Ya. Tarif PPh final UMKM ini adalah tarif eh, pilihan ya. Pilihan tarif untuk usahawan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun. Dulu awalnya diatur di PP 23 tak dulu ya. PP sorry. Dulu PP 46 tahun 2013. Dulu tarifnya itu masih 1% dari omset kotornya. Kemudian diubah menjadi PP 23 tahun 2018. 18. Nah, ini ada penurunan dari 1% menjadi 0,5%. Kemudian diubah lagi menjadi PP 55. Ya, 2021 ya, Mbak, 2000 sebentar. Ya, PP 55 tahun 2022 di mana tarifnya tetap ya 0,5%, tapi ada tambahan layer atau batasan 500 juta untuk orang pribadi. Ya. Ada batasan. Nah, ini ya. Ini sejarah dari tarif PPh final UMKM ya. Dulu diatur di PP 46, diubah PP 23, terakhir PP 55. Ini ya, tarifnya seperti ini. Nah, untuk memakai tarif ini ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu merasa wajib pajak baru ya, usahawan, itu default itu artinya tarif yang otomatis dikenakan itu adalah ini Bapak Ibu. Ya, tarif ini untuk usahawan ya, itu langsung dikenakan 0,5% sepanjang ini ya, ada batasannya. Nah, bisa saja Bapak Ibu, Pak saya nggak mau Pak pakai tarif PPh final UMKM ini, saya pengen langsung pakai pembukuan aja, katanya Pak Lukman tadi kan bisa di bawah 4,8 pakai pembukuan ya. Nah, silakan saja, tapi harus memberitahukan dulu ke kantor pajak, gitu ya, pada saat pendaftaran. Atau langsung pakai norma juga silakan ya. Nanti bisa memberitahukan. Nah, untuk yang PPh final UMKM itu aturannya itu sebentar ya. Nah, ini ya. PPh atas penghasilan WP peredaran bruto tertentu. Ini ya. Objek pajaknya adalah peredaran bruto atau omsetnya dari usaha tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Ya. Nah, tidak melebihi 4,8 miliar per tahun, kecuali ini ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 ini ya, bukan merupakan objek pajak ini ya. PPh final itu yang bukan merupakan objek pajak adalah penghasilan dari pekerjaan bebas. Jadi dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek,
pemain musik atau biasa kita kita kenal sebagai pekerjaan bebas itu tidak boleh memakai tarif 0,5% ini ketika dia omsetnya di bawah 4,8 miliar. Maka caranya adalah ketika dokter, pengacara, akuntan, notaris ini omsetnya di bawah 4,8 miliar, pilihannya hanya ada dua, yaitu mau pakai norma atau mau pakai pembukuan. Tapi kalau misalnya selain ini, selain pekerjaan bebas, omsetnya di bawah 4,8 miliar, dia punya tiga alternatif pilihan tarif pajak. Yang pertama pakai pembukuan silahkan, yang kedua pakai norma silahkan, yang ketiga pakai tarif PPh final UMKM juga silahkan. Tapi harus ada aturannya, memperhatikan aturannya. Penentuan peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk yang dari cabang gitu ya. Jadi 4,8 itu termasuk omset dari cabangnya juga gitu loh ya. Ditambahkan di situ. Dalam hal wajib pajak orang pribadi, suami istri berstatus pisah harta atau memilih terpisah, ya, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan gabungan. Jadi kalau misalnya ada suami istri, NPWP-nya itu pisah, gitu ya. Kalau dia sama-sama usahawan, ingat ya, usahawan bukan pegawai loh ya. Misalnya si bapak punya toko kain gitu ya. Si ibu punya usaha warung makan misalnya seperti itu dan NPWP-nya pisah, maka penentuan 4,8 itu adalah gabungan dari omsetnya si bapak dan si ibu. Itu ya. Oke. Nah, jangka waktunya 7 tahun ya. Jadi Bapak Ibu orang pribadi itu diberikan waktu 7 tahun untuk memakai tarif PPh final UMKM ini. Ya. 7 tahun untuk orang pribadi. Pak, 7 tahun. Ngitungnya dari mana, Pak? Nah, untuk yang sebelum 2018, yang terdaftarnya sebelum 2018, maka dia ngitungnya dari tahun 2018. 7 tahunnya itu dari 2018. Nah, berarti kalau orang pribadi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, 24 itu tahun terakhir dia memakai tarif PPh final UMKM. Ini ya. Nah, tapi kalau untuk badan usaha, PT itu diberikan waktu 3 tahun untuk memakai tarif PPh final UMKM. Untuk CV, firma, koperasi, BUMDes bersama dan PT orang pribadi, ya, itu dikasih jangka waktu 4 tahun. Dikasih jangka waktu 4 tahun. Ya. Nah, yang bukan merupakan subjek ini adalah yang tidak dikenakan tarif PPh final UMKM itu adalah wajib pajak yang milik pembukuan saja saya. Nah, ini ya, ketentuannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu memilih pembukuan, maka selamanya Bapak Ibu tidak boleh menggunakan tarif 0,5%. Tidak boleh. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak siapa tadi ya. Yang omsetnya itu naik turun. Pak, saya tahun ini omset saya di atas 4,8. Nah, maka langsung dia pakai pembukuan. Atau misalnya gini, Pak, saya baru merintis, Pak. Tahun ini, tahun 2023, omset saya ini aja ya, paling gampang. Bentar. Hmm. Ini ya, untuk usahawan ya. Eh, 2023,
Pak, omset saya 2023 karena saya baru terdaftar, Pak. Omset saya masih di bawah 4,8, Pak. Total itu 2023 saya baru mencapai 1 miliar, Pak. Nah, misalnya, maka untuk tahun 2023 dia boleh pakai PPh final UMKM. Ya, tarif 0,5. Karena 2023 itu masih di bawah 4,8 miliar, maka 2024 dia masih boleh pakai tarif PPh final UMKM. Pak, 2024 omset saya meningkat, Pak, 3 miliar, 4 miliar, Pak. Maka 2024 itu PPh masih pakai PPh final UMKM. Seterusnya sampai 7 tahun. Jika memang dia itu selama 7 tahun di bawah 4,8 miliar. Contoh misalnya, Pak, 2025, Pak, itu bulan Agustus, itu omset saya meningkat tajam, Pak. Total 2025 itu dalam setahun omset saya 5 miliar. Nah, ini ya. Nah, karena 2025 ini omsetnya mencapai lebih dari 4,8 miliar, maka 2025 itu diselesaikan dulu sampai Desember masih pakai PPh final UMKM. Ya. Baru nanti tahun 2026 dia itu memakai pembukuan atau tarif pakai tarif umum. Hmm. Pak, omset saya malah naik, Pak, 2016, 2026. Nah, ini ya, 6 miliar. Dia pakai tarif umum. Oke ya. Pak, 2027 karena keadaan yang di luar kuasa saya, omset saya anjlok, Pak, 1 miliar, Pak. Karena 1 miliar, dia itu sudah menggunakan pembukuan, maka seterusnya dia pakai tarif umum. Seterusnya, seterusnya, sampai ada perubahan undang-undang. Ya, Pak, ini kan di bawah 4,8, Pak. Pak, boleh nggak saya kembali lagi pakai tarif final UMKM? Tidak boleh. Kalau tidak mau pakai pembukuan, ya silahkan pencatatan. Pakai pencatatan, memakai norm. Boleh kalau pakai norma silahkan. Tapi kalau mau pakai PPh final UMKM, sudah tidak boleh. Sekali pakai pembukuan atau sekali pakai norma, maka tidak boleh kembali pakai tarif PPh final UMKM. Ya, tadi semoga menjawab pertanyaan tadi ya mengenai kalau misalnya naik turun omsetnya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada ya? Oke, ada pertanyaan. Oh, Pak Samsul, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Semoga mencerahkan ya. Nah, kita lanjutkan mengenai PPh ini. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Panjang ya namanya ya. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ya. Maksudnya ya di bawah 4,8 itu. Ini ya, dihitung sejak ini ya, bisa dibaca. Hmm. Oke. Masih Swandi nih. Pak bertanya, misal NPWP baru terdaftar tetapi wajib pajak tersebut memiliki aset sebesar 2,2 miliar. Apakah aset tersebut harus dilaporkan di STP, SPT, SPT orang pribadi atau tidak, Pak? Tetap harus dilaporkan. Nanti yang menjadi pertanyaan adalah dari mana ini? Kok baru baru memiliki NPWP kok sudah dapat aset 2,2
5M. Nanti akan ditelusuri oleh orang pajak. Kalau orang pajak itu kerjaannya buruk sangka terus, Pak. Ya, ya seperti itu ya. Nah, nanti diteliti 2,25M baru punya NPWP. Jangan-jangan dia itu terlambat punya NPWP-nya. Jangan-jangan dulu-dulu itu harusnya sudah ber-NPWP. Ada usaha lain yang disembunyikan. Nah, mungkin saja ya. Mungkin. Tapi kalau misalnya Pak, saya baru punya NPWP Pak, aset saya 2,2M itu warisan dari orang tua Pak. Ya silakan nanti dicantumkan harta itu dicantumkan di keterangannya warisan gitu ya, di kolom warisan. Silakan ya, Mas Iswandi ya. Cuma ya itu, kalau misalnya baru kemudian hartanya banyak gitu ya atau ya apalah itu yang mencolok gitu pasti tanda tanya itu ya. Ya. Intinya adalah wajib lapor gitu ya, wajib lapor. Ya, wajib dilaporkan jika memang aset itu ya, aset itu milik kita. Ini saya ulas ya. Dulu mungkin Bapak Bapak Ibu pernah dengar amnesti pajak, tax amnesty, apa ya, pengampunan pajak. Itu ceritanya gimana, Pak? Ceritanya itu adalah dulu ya, banyak wajib pajak yang dia itu tidak jujur dalam melaporkan hartanya, ya. Jadi harta-hartanya itu tidak dilaporkan di SPT tahunan, ya. Tidak semuanya hartanya itu dilaporkan di SPT tahunan. Baik itu harta yang ada di Indonesia maupun dia punya aset di luar negeri. Nah, pemerintah dulu ada program, yuk laporkan hartamu di SPT tahunan, itu ya, dengan menebus tarif tertentu dari nilai harta itu. Nah, kalau ketahuan kali wajib pajak tidak melaporkan harta, gitu ya. Misalnya nih, dia nggak ikut amnesti, kemudian ketahuan orang pajak, oh ternyata bapak punya harta tapi belum dilaporkan di SPT. Nah, itu nanti akan dianggap sebagai penghasilan. Jadi kalau misalnya Mas Iswandi, ini saya cerita dulu ya, Mas Iswandi itu tidak melaporkan rumahnya 2,2M, tidak dilaporkan di SPT. Maka kalau 2,2M, rumah 2,2M ini ditemukan oleh fiskus atau ya orang kantor pajak, maka 2,2M ini dipersamakan dengan penghasilan. Kan kasihan tuh ya. Itu ya. Itu dulu latar belakang kenapa kok ada amnesti pajak. Itu ya. Ya, Mas Uswandi ya, semoga mencerahkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini apa ini? Ini sudah. Nah, tarifnya 0,5% dari peredaran bruto. Nah, khusus wajib pajak orang pribadi mulai tahun 2022 ada batasan 500 juta rupiah. Ya, nah 0,5% ini bisa disetor sendiri, gitu ya, atau dipotong oleh bonus. Nah, latar belakangnya dulu seperti ini. Kenapa kok ada layer 500 juta? Bentar. Bentar ya saya. Nah, ini ya, saya cerita tahun 2013 ya, semenjak adanya undang-undang peraturan yang PPh final UMKM ini ya. Nah, coba bayangkan dulu ya, sebelum diubah menjadi PP 55. Misalnya ada karyawan, dia gaji setahunnya 30 juta. Karyawan loh ya. Ada karyawan setahun itu gajinya 30 juta. Maka dia tidak akan kena pajak dia. Kenapa? Karena di bawah PTKP penghasilannya. Misalnya taruhlah PTKP-nya dia TK 0, tidak kawin tanggungannya 0. Ya. Maka tidak ada pajaknya, lapornya nihil. Tapi bandingkan dengan ada pedagang asongan ya. Dia omsetnya 30 juta
30 juta per tahun. Berarti per bulannya itu bagi 12, 2.500.000 sebulan. Itu kotornya loh ya. Kemudian per harinya itu bagi 30, sehari dapat 83.000 kotornya. Kotor loh ya, bukan bersih ya. Nah, di aturan yang lama, 30 juta ini langsung dipajaki 1%, 300.000. Nah, bandingkan dengan yang swasta ini, 30 juta nggak ada pajaknya. Tapi kenapa pedagang asongan, omsetnya 30 juta kotor itu kena tetap 1%. Kemudian tahun 2008 itu turun menjadi 0,3, 0,5%. Nah, tetap nggak adil ya. Ini dapat, ini nihil ya, nggak ada pajaknya karena ada PTKP. Sementara ini nggak punya PTKP. Nah, akhirnya terbitlah PP Peraturan Pemerintah Nomor 55 ini, di mana dia menambahkan layer atau batasan PTKP dalam tanda kutip ya, PTKP dalam tanda kutip 500 juta. Artinya apa? Kalau misalnya pedagang asongan ini ya, penghasilannya dalam setahun belum menyentuh angka 500 juta, maka tidak ada pajak yang harus dibayar. Ini ya. Maka dengan ada PP 55 ini ya setidaknya adil lah ya. Yang karyawan ada PTKP, yang pengusaha ya ini ya, pengusaha ini juga ada layer PTKP-nya 500 juta. Ini ya. Ini sekilas balik cerita ya. Adanya tambahan layer batasan 500 juta. Oke, lanjut. Ini ya. Dan layer ini hanya untuk orang pribadi. Tadi kan PT, CV, firma, koperasi itu boleh pakai tarif 0,5%. Tapi mereka tidak ada batasan 500 juta. Ya. Tidak ada batasan 500 juta. Yang ada itu hanya orang pribadi. Oke, ada pertanyaan. Nah, batasannya ya, batasannya omsetnya 500 juta Pak ya. Bukan PT ya. 500 juta itu bukan PTKP loh ya. Makanya tadi PTKP-nya saya tulis dalam tanda kutip. Oh ya. Nanti caranya ini habis ini saya saya apa ya, jelaskan ya. Oke. Itu ya Mbak Samsul ya. Oke, ini. Nah, ini ada berita catat tarif pajak UMKM 0,5% hanya sampai 2024. Nah, ini salah ya Bapak Ibu ya. Berita kayak gini salah. Memang benar hanya sampai 2024 bagi yang terdaftar dari tahun 2018. Kan 7 tahun tadi ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7. Nah, memang 2024 ini terakhir dia pakai gitu. Tapi bagi wajib pajak yang mulai terdaftar 2020, 2021 itu kan masih lanjut ya, 7 tahun. Ini ya, jadi perlu diluruskan cerita seperti ini. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita simulasi. Simulasi. Semoga suara saya jelas Bapak Ibu ya, karena di sini hujan deras. Oke, kita simulasi ya sekarang ya. Oh ya, oh, jelas ya, alhamdulillah. Misalnya Pak Agung kita buat contoh lagi. Usahanya jual beli jual beli alat tulis, punya toko jual beli alat tulis kantor dengan omsetnya sebagai berikut ya misalnya. Oke, ini ya. 2023 itu omsetnya seperti ini. Nah, itu ya. Oke. Nah, caranya adalah bentar. Nah, ini ya.
Pak Januari omsetnya Pak Agung itu 100 juta. Kotor ya, ingat ya. Maka PPh final UMKM yang dibayar itu tidak ada. Kenapa? Karena 100 juta ini belum menyentuh angka 500 juta. Ini bukan PTKP ya, mohon maaf ya. Batasan. Nah, Februari 300 juta. Hmm. Masih belum menyentuh 500 juta. Nah, sekarang Maret 400. 400 ya. Kita lihat Januari 100, Februari 300, Maret 400. Maka kalau di total 3 bulan ini sudah menyentuh angka 800 juta. Nah, artinya sudah mencapai 500 juta. Maka baru di Maret inilah Pak Agung ini harus melakukan penyetoran PPh final UMKM. Caranya adalah ya sama dengan ini ya dalam 800 juta. 800 dari mana Pak? Ini ya 100 tambah 300 tambah 400. Dikurangi 500 juta dulu. Baru dikalikan tarif 0,5. 5% dikalikan. Nah, maka bulan Maret 2023 itu Pak Agung atas omset Maret harus melakukan pembayaran pajak sebesar 1,5 juta rupiah. Nah, ini masih ini 500 ya batasannya. Nah, terus April gimana Pak? Langsung ya, langsung dibayarkan dari April sampai Desember karena sudah menyentuh di atas 500 juta, maka bulan April sampai Desember langsung dikenakan 0,5 kali 0,5% dikalikan. Ini langsung sampai dengan Desember. Ya, harus dilakukan pembayaran. Ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Pak, boleh tanya lebih luas enggak, Pak? Iya, silakan Pak Samsul. Pak, ini agak banyak, mohon maaf, Pak. Mungkin saya di antara teman-teman paling muda di sini, Pak. Coba lihat Iya, Pak. buka saya ini, Pak. Nah, Agak keras Pak Samsul suaranya. ya, Assalamualaikum, Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Pak, ini saya ngambil dari contoh saya aja, Pak ya. Ah, Pribadi lah, biar lebih gampang. Pertama, masalah PTKP. Saya hmm, dan istri saya ini masing-masing punya NPWP. Iya, Tapi sekarang saya ini sudah pensiun. oke. Terus untuk PTK untuk saya itu statusnya keberapa Pak? Saya dan Ah, istri. iya. Yang pertama. Terus yang kedua untuk perhitungan pajak final ini. Hmm, Saya kebetulan ikut-ikut ini Pak di tempat teman. hmm, Itu omsetnya gede-gede Pak. Ya, Tapi untuk tahun berjalan itu kalau boleh saya simpulkan rugi Pak. rugi. Ah, Iya. ah. Kalau dengan sistem 0,5% ini pasti kena pajak dong Pak. Iya. Tapi kalau saya pakai pembukuan bebas dong Pak. Ah, Kayaknya rugi kan Pak. Iya. Nah itu gimana menurut advis Bapak? Iya. Terus yang ketiga ini yang agak agak panjang ini Pak. Apa saya jawab dulu ya yang satu dua Boleh, dulu ya? boleh Pak, boleh Iya. Pak.
Yang pertama, Pak, saya pensiunan, istri saya masih kerja dan punya NPWP. Nah, kalau pensiunan, Bapak, kalau di dalam pajak itu masih statusnya kepala keluarga, Pak. Kalau misalnya Bapak, mohon maaf, masih menanggung anak gitu ya, maka status misalnya, Pak, saya sudah pensiun, tapi anak saya masih ada yang kuliah, Pak, satu, Pak. Nah, maka status pensiunan Bapak itu harusnya K1. Oke, tidak ada Istri lagi Pak. Bapak Tidak ada yang harusnya kuliah lagi. TK0. Tidak ada yang kuliah lagi Pak. Oh, tidak ada ya, berarti udah ya, udah Ya, mandiri semua ya. ya, Nah, kalau seperti itu, maka status pensiunan atau PTKP Bapak itu harusnya K0. Kak Nol. Istri Ya. saya Pak, yang Nah, sekarang masih istri aktif Bapak, bekerja. kalau misalnya masih aktif bekerja, harusnya si perusahaannya itu PTKP istri Bapak itu harusnya TK0. TK nol. Iya, TK0. Oh, jadi saya yang sebagai kepala keluarga. Iya, benar sekali. Berarti nggak dikurangin dong Pak gaji istri saya. PTKP-nya masih ikut yang TK nol, bukan K. Iya, TK0 seperti yang di bab kemarin kita belajar mengenai PTKP. Oke Pak. Oke Pak, yang itu sudah oke. Oke ya, clear ya. Terus kemudian yang selanjutnya, Yang Pak, 0,5. nah, Pak, gini ya, ini saya kembali ya, kembali ke tadi, ke tas kerja tadi. Nah, ini deh. Ini saya berubah menjadi perusahaan nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya nanti di bab besok, tapi nggak apa-apa. Pak, ini saya ada kenalan perusahaan. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau PT CC itu juga boleh memakai tarif PPh final Maaf Pak, saya UMKM. ralat. Ini masih perusahaan perorangan Oh, status. per orang. Oke. Ini ke laporan laba, rugi, UD, makmur misalnya. UD kan perorangan ya. Ya, Nah, Pak, saya punya kenalan Pak, UD Makmur namanya. Dia omsetnya di bawah 4,8. Taruhlah 4. Ini ya, pokoknya di bawah 4,8 kurang 0,1. Nah, dia itu memakai, kalau dia pakai tarif normal atau kalau laba ruginya dia normal, itu statusnya rugi, Pak. Loh kok bisa rugi? Iya, karena biayanya lebih besar daripada pendapatan. Misalnya, ini saya setting berapa ya? 1 miliar. Ini ya, Pak, kalau dia pakai pembukuan, dia itu harusnya rugi, rugi, Pak. Minus, Pak. Karena biayanya lebih tinggi daripada penjualan. Oke, kalau dia memakai tarif pembukuan, maka dia bisa mengklaim dia rugi, tidak bayar pajak. Tetapi kalau si UD Makmur ini dia pakai tarif UMKM, maka dia itu tidak mengenal rugi atau laba. Yang penting dari brutonya ini dikalikan 0,5%. Lu rugi dong Pak. Ya silahkan. Makanya Bapak Ibu ini diajari. Ada 3 pilihan tarif. Nanti Bapak Ibu bisa memakai tarif mana yang kira-kira menguntungkan buat saya. Karena ini pilihan, gitu ya. Bukan cara untuk menghindari pajak. Ini pilihan yang disediakan negara. Bapak Ibu bisa memilih tarif itu, gitu ya. Tapi konsekuensinya, kalau Bapak Ibu itu nanti memilih pembukuan, ini kan pakai pembukuan nih, maka seterusnya Bapak Ibu tidak bisa pakai tarif UMKM. Itu ya. Jadi ini pilihan Pak. Itu nggak apa-apa, tidak masalah. iya Pak. Omsetnya Iya bisa Pak Sam. lebih Pak, dari 4,5 M itu bisa Oh lebih iya, banget. memang Bisa lebih banget. apa namanya, kita atau aturan pajak itu mengakomodir perusahaan-perusahaan yang rugi. Yang rugi itu diakomodir. Ya nggak apa-apa, kalian itu laporan rugi tidak apa-apa. Cuma di aturan pajak itu kalau misalnya ada wajib pajak terindikasi selama 3 tahun itu rugi terus, maka akan dilakukan pemeriksaan. Gitu ya.
akan dilakukan pemeriksaan. Oke, Pak. Nah, itu ya Pak Samsul Ini ya. Pertanyaan pertama, kedua. Semoga menjawab. Pertanyaan menjawab, ketiganya, jawab banget, Pak, menjawab banget. Tapi ini rugi ya. beneran kok. Saya nggak bohongan. Iya. Karena ini memang perusahaan ini sangat menjanjikan, Pak. Jadi Oh, kalau dia bisa untung, iya. Heeh. dia besar, Pak. Tapi kalau resikonya juga high gitu loh, Pak. Resikonya Oke. juga tinggi gitu loh. Tapi ingat loh ya Pak Samsul ya, Ya, rugi ini versi pajak loh ya, bukan versi akuntansi ya. iya, Maksudnya Pak. gini, Mm-mm. oke, Pak Samsul rugi ya, Mm-mm. tapi dicek lagi biaya gajinya bener nggak sesuai aturan Oh pajak. iya, insya Allah, Pak. Nah, nah itu Mudah-mudahan ya. kalau itu mudah-mudahan semua Oke. sudah on the track, pencatatan sudah baik, eh, benar-benar sama, tidak ada juga apa kalau dalam perusahaan keuangan ada preferred tadi dan lain sebagainya, bisa dibilang tidak ada, Pak. Karena ini Oke. juga baru berjalan sekitar 2 tahun lebih mau ke Mm-mm. tahun ketiga. Nah, kebetulan saya eh, dekat sama si pemilik, saya sering ngobrol dan sering juga melihat lokasinya gitu loh, Pak. Dan saya tertarik gitu loh untuk mempelajari ini. Terus pertanyaan Iya, selanjutnya, iya. pertama untuk saya ini kan sudah Mm. pensiun. Jadi Mm-mm. saya coba-coba katakan buka usaha kecil-kecilan. Iya. Makanan. NIB-nya itu NIB makanan. Mm-mm. Dan belas memang sampai sekarang masih mengikuti yang 0,5, Iya. itu belum menikmati atau belum sampai omset yang diperkirakan Empat koma 500 delapan juta. ya. 500 juta per tahun itu pun Mm-mm. belum sampai. Nah, Iya. itu saya laporan, tetap laporan kan, Mm-mm. tetap laporan. Mohon maaf Pak, karena kemarin yang pertama saya itu sambil jalan, jadi nggak bisa ini. Itu klasifikasi pajaknya PPh 25 Pak ya? Nah, ini Pak. Gini ya Bapak Ibu ya, ini untuk pensiunan ya, saya ulangi lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu pensiun ya, itu waktu punya NPWP pasti statusnya kalau nggak pegawai swasta atau pegawai negeri gitu ya. Nah, Iya, kalau Bapak Ibu pensiun, nah daripada pensiun saya nyambi buka usaha misalnya ya. Nah, tolong ke kantor pajak, clue-nya itu diubah sudah Pak, sudah. dari pensiunan itu ke usahawan. Itu Sudah. ya. Tadinya Nah, pensiunan dinonaktifkan. nah, Kan dinonaktifkan, terus saya coba mulai berusaha, saya datang lagi, diaktifkan lagi menjadi usahawan. pengusaha gitu loh Oke, Pak. nah, kalau sudah usahawan, maka defaultnya seperti yang tadi saya itu otomatis harusnya 0,5% dari omsetnya, kotornya. Tapi kalau memang dirasa 0,5% Pak terlalu besar Pak, itu karena dari kotornya Pak. Saya mau pakai pembukuan. Oh silahkan. Kalau mau pembukuan silahkan, tinggal ke kantor pajak, bilang pembukuan. Gitu ya, mau pakai pembukuan tarif umum. Kalau 0,5% itu namanya PPh final pasal 4 ayat 2. Tapi PPH kalau final PPh final ya, pasal PPh 4 PPh 2. ya, PPh final, sorry, final UMKM itu wilayahnya adalah termasuk PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kalau pembukuan itu memakai tarif umum. Kalau tarif umum merujuk ke pasal 17. Tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Itu ya. Nah, nanti kombinasinya adalah per bulannya harus menyicil PPh pasal 25. Tata caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu ya. Itu. Oke Pak. Ya, itu Pak Eh, Samsul. terus kan di perusahaan itu si teman saya itu pasti akan membuat PPh pribadinya kan Pak. Iya. PPh pribadinya itu berarti dia pakai yang katakanlah pembukuan Pak ya, pasal Iya. 17. Mm-mm. Pasal 17. Nah, ini medianya tadi Pak yang untuk pasal 4 ayat 2 sama pasal 17 nanti tolong disampaikan medianya seperti apa. Maksud saya formnya. Oh, Terus oke. di dalam usaha teman saya itu
tentunya ada transaksi-transaksi yang mungkin harus dibuatkan pajaknya, Pak. Itu pajak apa aja, Pak, yang potensi untuk dibuat di usaha dia? Saya Oke. langsung aja, Pak, to the point. Usahanya ini adalah budidaya udang Panameng. Oh, oke. Hmm. Baik, ini Pak ya. Kalau misalnya sudah tahu bahwasannya omsetnya di atas 4,8, Hmm. ya, maka sudah lupakan yang ini ya. Baik, Pak. Nah, berarti kita pakai pembukuan, ya, pakai pembukuan, ya. Ini Oke. maaf saya potong, Pak. Ini Nah, sama dengan cerita Bapak tadi. Kemungkinan 2 atau 3 tahun eh, masih pakai yang 0,5%. Tapi hmm. sesudah itu bisa dapat di atas 4,8, Pak. Oh, Karena kan kita oke. terus improve, Pak, supaya bisa bagus Nah, gitu kan, Pak. iya, Mm-mm. itu Pak ya. Ya, Jadi ini ya, oke, kalau misalnya di bawah 4,8 itu bisa pakai tarif UMKM, ya, 0,5% dari brutonya. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti omsetnya tinggi gitu ya di atas 4,8, maka harus pakai pembukuan. pembukuan. Nah, Baik, tarif Pak. pembukuan nanti konsekuensinya adalah buat laporan keuangan seperti ini. Iya, Pak. Oke, ya. Nanti bisa dipelajari cara ngitung pajaknya. Nah, Iya, Pak. Untuk HPP pot, juga nanti saya minta tolong sama Pak Pepen, Pak. Karena perusahaan oke, ini beda dengan perusahaan perdagangan yang dicontoh ini, Pak. Ya, Pak ya, Pepen ya. ya. Terus kemudian, nah, apa ada aspek perpajakan lagi, Pak? Ada ya, terkait dengan operasionalnya. Yang pertama, jika si temannya Bapak tersebut bayar gaji pegawainya, dilihat dulu ini gajinya di bawah PTKP atau di atas nih. Hampir semua Kalau, di bawah PTKP, Pak. nah, kalau di bawah, maka konsekuensinya temannya Bapak atau UD Makmur, taruhlah saya namakan UD Makmur ya, Baik, Pak. itu harus lapor SPT PPh pasal 21 setiap bulan, PPh ya. pasal 21 setiap Ya, bulan. Sebagai pemberi kerja, Pak ya. iya benar. Setiap bulan. Ya. Aplikasinya di DJP online. Aplikasi laporannya di DJP online. Ya. Kemudian ada misalnya sewa apa gitu ya. Misalnya sewa peralatan atau sewa yang lain selain tanah bangunan. Kalau misalnya ada biaya sewa apapun itu ya selain tanah dan bangunan, sewa selain tanah bangunan itu dikenakan PPh pasal 20. Kemudian kalau ada sewa tanah bangunan, misalnya taruhlah usahanya itu berkembang, kemudian sewa gudang, gitu ya, buat apapun itu ya, sewa tanah bangunan, maka dia objek PPh 4 pasal ayat 2. 4 ayat 2. Apa sewa? Ini tarifnya 10%. Kalau ini 2%. Itu, Lain Pak ya. tanah berarti kendaraan itu, Pak ya? Nah, benar sekali. Misalnya, Pak, ini saya kirim udang ke Surabaya, Pak. Nggak punya armada, saya sewa, Pak. Sewa truknya itu dia harus potong 2%. Kalau transportasi itu termasuk nggak sih, Pak? Iya, sama. Transportasi. Misalnya di biaya operasional nih, ada biaya transportasi. Nah, gini, Gitu, Pak. gini saya jelaskan ya. Misalnya di sini ada biaya transportasi. Nah, ini ada pertemuan biasanya. Misalnya, Pak, ini saya lihat di laporan keuangan Bapak ada biaya transportasi, Pak, 120 juta. Tapi saya lihat di harta Bapak itu Bapak nggak punya truk. Nah, pasti ini ada sewa nih. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, maka nanti wajib dia, oh ya Pak, saya mengakui ada transportasi, Pak, tapi saya belum potong 2%, maka harus dipotong 2%. Gitu ya. Oh, berarti kalau transportasi itu bukan misalnya kayak biaya parkir, biaya Nah, nah tol, gini, atau
Nah, ini saya jelaskan ya. Misalnya gini, biaya transportasi kan 120 juta. Ya, ya. Maka oleh AR atau petugas pajak ini akan langsung ditembak 2% dari sini. Maka PPh pasal 23 itu 2% dari sini. Tapi Bapak bisa bantah, Pak, saya nggak setuju, Pak. 2% langsung ditembak dari 120 juta. Loh, kok nggak setuju gimana, Pak? Oke, biaya saya transport itu memang 120 juta, Pak. Tapi itu dibagi, Pak. Misalnya sopirnya, sopirnya 1 juta misalnya. Sorry ya, 1 juta. Bensinnya, Pak. Bensinnya itu misalnya 15 juta. Taruhlah ini angka asal aja ya, nanti bisa disesuaikan. Bensinnya 15 juta, Pak. Kemudian parkirnya, ya, parkirnya saya ada buktinya itu ya 1 juta. Baru saya sewa truknya, itu yang sisanya, nah, misalnya 80. Maka yang dikalikan 2% itu hanya atas yang itu, Pak ya. Sepanjang Bapak punya rinciannya seperti yang kemarin di bab pasal 23 kemarin. Itu ya. Tapi Berarti kalau kita, misalnya ya maaf, ya, lanjut Pak. ya, misalnya kalau Pak Pepen, Pak saya nggak ada buktinya semuanya Pak, tapi saya yakin catatan saya transportasinya 120 juta, ya udah maka langsung 2% dari sini. Iya, iya. Gitu ya Pak Pepen ya. Siap, Jadi siap. Berarti nanti di biaya operasional itu kita rinciin aja Pak ya, kayak biaya bensin, biaya boleh, parkir, jangan biaya transportasi gitu ya. boleh sepanjang ada catatannya loh ya, ada buktinya loh ya. Oh ya, Boleh ya, makasih Pak. sama-sama Pak Pepen dan Pak itu ya, konsul ya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Masih ada potensi pajak yang lain nggak, Pak? Dari usahanya itu. Ini saja kayaknya ya. Jual udangnya itu kena PPN nggak, Pak? Oh enggak Pak, Nggak ya, Pak ya? enggak. Karena dia belum ada processing, Pak ya. Iya, belum. Tidak dia. Baik, Pak. Tidak ada. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Itu ya, bukan menjawab. Oke, kita kembali ke PPh final UMKM ya. Mana tadi ya? Ada. Oh iya, ini ya. Nih, jadi dikenakan 0,5% saat dia menyentuh angka 500 juta. Ini ya, menyentuh angka 500 jutanya itu di bulan Maret. Tapi kalau misalnya ini bukan Pak Agung, tapi CV Agung. Nah, kalau omsetnya seperti ini, maka layer 500 juta atau batasan 500 juta tidak ada. Ya. Jadi langsung dikenakan. Langsung. Ini langsung 0,5% dari sini. Sampai Desember. Nah, itu ya. Ini dalam hal CV Agung selain orang pribadi. Tapi kalau Pak Agung tadi ya, ada batasan 500 juta. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya. Misalkan, Pak, 2023 ini sudah selesai, Pak, sampai Desember, oke, pajaknya sudah saya bayarkan lagi. Nah, misal Januari 2024 ganti tahun, Pak. Pertanyaannya, misal Januari omsetnya 100 juta. Pertanyaannya, apakah Januari langsung membayar 0,5% karena sudah mencapai 500 juta di sini? Atau tidak bayar? Ada yang tahu? Silakan chat di kolomnya atau unmute. Ganti tahun gimana misalnya? Silakan. Ada pertanyaan?
2024 omsetnya 100 juta. Belum bayar Pak karena ada batasan 7 tahun, katanya Pak Samsul. Yang lain? Yang lain Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang lain, boleh dijawab di kolom chat. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, ini ya misalnya Pak Januari 2024 100 juta. Nah, kalau seperti ini maka dia riset lagi Bapak Ibu. Jadi nunggu dia di atas 500 juta dulu baru dikalikan atau dikenai tarif PPh final UMKM ini. Ya. Ini ya tarif UMKM ya. Oke, misalnya seperti ini Pak, Januari itu tiba-tiba banyak alat peraga kampanye yang pesan ke tokonya Pak Agung Pak. Omsetnya melejit Januari saja sudah mencapai 600 juta Pak. Kalau Januari saja sudah langsung dia omsetnya 600 juta, maka dia langsung dikenakan di Januari tersebut. Cara menghitungnya itu adalah tetap ya batasannya sama dengan 600 juta dikurangi 500 juta. Ini ya. Maka PPh final UMKM-nya adalah 500.000. Oke ya. Ini ya caranya ya. Langsung dikenakan di bulan tersebut karena sudah mencapai omsetnya di atas 500 juta. Ya. Sebagai tambahan Bapak Ibu, untuk pembayaran PPh final UMKM ini memakai kode ini ya. Kodenya kalau buat billing. Kemudian harus dibayarkan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Ya. Ini kalau 2024. Itu ya. Misalnya ini, sekarang bulan Februari 2024. Taruhlah ini omset Januari Bapak Ibu ya. Maka atas Januari ini, omset Januari ini kan harus bayar 500.000 nih. 500.000 ini harus dibayarkan maksimal tanggal 15 ya. 15 Februari 2024. Sama seperti kemarin, setelah bayar itu harus dilaporkan. Lapornya kapan? Maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Ini kan masih pajak PPh pasal 4 ayat 2, di mana batas waktunya adalah lapor SPT-nya itu tanggal 20 bulan berikutnya. Maka harus dilaporkan maksimal tanggal 20 bulan Februari 2024. Tapi ada kekhususan untuk PPh final UMKM ini. Bapak Ibu tidak perlu lapor sepanjang Bapak Ibu bayar. Jadi tanggal pembayaran itu dipersamakan dengan tanggal lapor. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini dibayar taruhlah tanggal 15 Februari, maka dipersamakan Bapak Ibu itu laporkannya juga tanggal 15 Februari. Ya. Pak, kalau misalnya saya bayarnya baru tanggal 16, Pak. 16 Februari, Pak. Maka ada potensi Bapak Ibu terlambat bayarnya. Ada potensi sanksi nantinya ya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. PPh final UMKM. Pak, kalau Nah, Mas Januari Samsul. 2024 itu di bawah 500, langsung kena. Kalau, oh misalnya, Pak,
Januari 2024 omset saya turun, Pak. 100 juta, Iya, Pak. 50 juta. Gimana? Maka ini nol, Pak. Nunggu di atas 500. Jadi Januari 2024 tidak bayar pajak. Oke, jadi tidak mengakumulasi yang 2023, Nah, Pak ya. tidak mengakumulasi tahun 2023. Ditunggu di 7 tahun, Pak ya. Enggak, ditunggu ini sampai menyentuh angka 500 juta, baru dia bayar pajak. Nah, proses seperti ini sampai dengan 7 Tahun. tahun. Cara ngitung seperti ini sampai 7 tahun. Pak, misalnya nih Pak, 2023 November itu saya dapat durian runtuh, Pak. Omset saya melejit 4 miliar, Pak. Ada pengadaan dari partai X misalnya. Nah, ini. Jadi total omset 2023 itu sudah di angka 7,6. 2023 ini, tahun 2000. Di atas 4,8. Maka tahun 2024 Pak Agung ini tidak boleh pakai tarif UMKM, harus pakai Wah, pembukuan. Itu ya, pakai pembukuan. Ini udah ini tidak boleh seperti ini. Iya. Mas Andi bertanya nih, bagaimana jika ada kondisi retur penjualan hingga menyebabkan omset bulan sebelumnya turun menjadi 500 juta, sedangkan terlanjur pajaknya. Mekanismenya gimana, Pak? Nah, ini ya, ada retur. Sudah saya akui penjualan, Pak, tapi ada retur, dan retur itu menyebabkan penghasilan saya di bawah 500 juta. Padahal sudah saya bayar pajaknya, Pak. Maka kalau seperti itu ada dua mekanisme. Yang pertama, permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Itu mekanisme yang pertama ya, Mas Andi ya tadi ya. Mas Andi ya. Pertama, minta dikembalikan ya, pakai formulir, namanya formulir pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Yang kedua, caranya adalah dipindah bukukan ke bulan-bulan di mana ada potensi pajak. Misalnya, Pak, saya sudah terlanjur bayar 1.500.000, Pak. Tapi setelah ada retur, harusnya bulan Maret itu saya tidak ada bayar, Pak. Nah, 1.500.000 itu bisa dikembalikan dengan mengisi formulir pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang. Atau yang kedua, dipindah bukukan. Maksudnya gimana? Misal bulan-bulan April, contohnya April ya, Mas Andi misalnya harus bayar pajak 3,2. Nah, 3,2 itu dibayarkan tidak 3,2. Yang 1,5 ini ngambilnya dari yang salah tadi, yang terlanjur bayar, itu dipindah bukukan dari masa Maret menuju masa April, sisanya baru dibayarkan sisanya, dibayarkan tambahannya lagi. Itu ya, Mas Andi ya, ada dua caranya. Semoga menjawab ya. Oke, dua-duanya harus ke kantor pajak ya, Mas Andi ya. Isi formulir pemindah bukuan atau pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Lanjut, nah misalnya, ini khusus yang UMKM ini. Kadangkala UMKM itu atau wajib pajak yang memakai tarif final UMKM itu transaksi dengan pemotong. Contoh ini ya, Pak Agung ini dia kan pakai tarif PPh final UMKM. Kemudian dia jual ATK ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi misalnya. Nah, ternyata kita tahu bahwasannya kalau pengadaan dengan dinas itu kan harus dipotong PPh pasal 22 ya, sepanjang dia transaksinya di atas 2 juta. Pelajaran minggu kemarin ya. Misalnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi itu beli ATK di toko Pak Agung ini sebesar 5 juta totalnya. Nah, ini ya. Kan Dinas Pendidikan itu harus memungut 1,5% ya harusnya ya. PPh pasal 22. Nah, harus memungut ini 75.000 ini.
Tapi Pak Agung nggak terima loh Pak, saya jangan dipotong 1,5 dong Pak. Saya kan sudah bayar sendiri 0,5%. Kalau saya bayar sendiri 0,5%, Bapak potong lagi 1,5 kan saya rugi Pak, 1,5 nih Pak. Nah, maka untuk menyelesaikan ini Pak Agung itu bisa, Pak saya bayar sendiri aja 0,5%, jangan dipotong 1,5 Pak. Nah, caranya adalah Pak Agung bisa memberikan surat keterangan. Nah, surat keterangan namanya ya. Atau kalau mau dielaborasi namanya surat keterangan bebas pemotongan. Surat keterangan ini diberikan kepada Dinas Pendidikan agar suatu saat kalau misalnya Dinas Pendidikan ini kena apa ya, inspektorat atau di audit, loh kok Dinas Pendidikan kamu belanja 5 juta nggak mau motong 75.000. Oh ternyata dia ada surat keterangan tokonya. Nah itu ya nanti dilampirkan di kwitansinya Dinas Pendidikan. Itu ya. Nah tugas Pak Agung itu adalah memberikan surat keterangan bebas kepada Dinas Pendidikan. Nah, surat keterangan bebas ini bisa didapatkan oleh Pak Agung di menu DJP online ya, di menu KSWP ya, KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Bentuknya seperti ini. PMK berapa ya tadi? PMK sebentar. Nah, ini ya. Bentuknya kira-kira seperti ini, surat keterangannya. Nah, ini. Surat ini bisa didapatkan di aplikasi DJP online, tinggal mengajukan di situ ya. Seperti ini. Nanti ada barcode-nya. Ini ya. Ini kepala kantor pajak di mana Pak Agung terdaftar. Seperti ini. Ini yang di-print berkali-kali, kasihkan ke dinasnya. Nah, ini ya. Ini bisa didapat di akun DJP online. Ya, agar tidak kena pemotongan. Kan lumayan 1,5 ya. Ya. Lumayan 1% ya. Kan setengahnya kita bayar sendiri. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Surat keterangan itu pasti disetujui sepanjang yang pertama adalah omsetnya di bawah 4,8. Yang kedua adalah clue-nya, KLU-nya. Pastikan jangan pegawai swasta. Pak, saya pegawai swasta tapi punya nyambi, Pak. Harus diubah ke usahawan. Apa itu pedagang atau apapun yang lain gitu ya. Banyak sekali wajib pajak saya itu yang gagal karena clue-nya itu karyawan. Nah, itu harus diperbarui. Ya. Atau gagal lagi itu adalah karena sudah pakai pembukuan. Nah, itu tidak bisa itu. Diblok oleh sistem. Itu ya Mas Andi ya. Semoga menjawab. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya. Oke. Sekarang tata cara pelaporan. Udah, Pak. Oh, siapa? Pepen Oh lagi, ya. Pak. Oh ya Pak Pepen, monggo Pak, silakan. Halo? Ya, silakan Pak Pepen. Ini, Pak. Eh, pada saat daftar NPWP online itu kan ada pilihan tuh. Ya. Nah, pada saat mau lapor SPT tahunan, Hmm. kira ya udah berjalan 2 tahun lah ya. Itu kita waktu pada saat lapor daftar NPWP itu kita nggak ngelik ini Pak, ngikuti PP 55 gitu Pak. Iya. Nah di SPT tahunannya itu kita ikut UMKM tarif PP 55 apa enggak ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Langsung saja. Karena gini, Ini enggak kalau Pak? Maksudnya gitu.
karena gini ya, kadang-kala wajib pajak kan awam ya Pak, tinggal klik aja ya Ya, waktu daftar awal itu ya, ya, atau didaftarkan misalnya. Nah, ternyata salah klik. Di waktu Bapak Ibu itu daftar NPWP online itu ada pilihan mau pembukuan atau UMKM gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu klik pembukuan, tapi nyatanya Bapak Ibu itu pakai tarif UMKM, ya silakan pakai tarif UMKM. Itu ya. Nah, nanti perubahannya itu minta tolong ke AR-nya agar diubah itu di dalam sistem. Itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya Bapak, wah terlanjur Pak, saya klik kemarin pakai tarif umum Pak. Nah, itu masih bisa diubah ya. Masih bisa diubah. Itu ya Pak Pepen ya. Semoga menjawab ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Tidak ada ya. Silakan. Oke. Kalau tidak ada, sekarang saya ini ya. Kalau untuk PPh final UMKM, Bapak Ibu, itu relatif mudah, Bapak Ibu ya. Formulirnya itu seperti ini, ya, bentuknya seperti ini, atau kalau realnya adalah seperti yang ini ya, seperti punya saya ini. Ya. Nah, yang diisi itu hanya penghasilan yang PPh final saja. Ini ya. Nah, ini ya. Yang diisi itu hanya ini saja. Nah, ini saja. Nah, ini contoh ya. Nah, ini ya. Nah, tadi misalnya datanya ini. Datanya itu ini. Omsetnya itu misalnya 4 miliar setahun. Maka di sini ditulis 4 miliar. Pajak yang sudah dibayarkan 17.500.000. Ini ya, 17.500.000. Sudah, laporannya hanya ini saja. Ya. Tapi jangan lupa untuk kolom harta, utang itu diisi ya. Sudah, laporannya cuma ini aja. Tapi untuk yang realnya itu ada rinciannya per bulannya. Nah, ini ya. Nah, ini. Di sini. Bapak Ibu harus klik ini. Ini saya jelaskan realnya ya. Kalau Bapak Ibu lapor realnya ya, itu di kolom PPh final ini ya, itu klik ini ya, klik itu langsung aktif yang kanan atas. Nah, ini diklik klik. Nah, Bapak Ibu tambahkan tiap bulannya. Dari Januari sampai Desember masukkan peredaran bruto per bulannya. Itu ya, itu untuk yang aslinya, formulir yang aslinya. Ya. Nah, di sini nanti. Oh, nggak ada ya. Nah, di sini nanti. Rinciannya seperti ini. Nah, ini rincian setahun. Kemudian adanya PMK terbaru itu ada perubahan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu statusnya atau perusahaannya itu masih pakai tarif UMKM ini, itu ada satu formulir lagi yang harus diisi. Bentuk formulirnya seperti ini. Mana ya? Ini PMK terbaru nih. Nah, seperti ini bentuknya ya. Saya ada Excel-nya. Nanti bisa minta ke saya ya. Nah, ini yang harus diisi. Ya, ini bentuknya Excel, nanti waktu lapor silakan ditandatangani terus print PDF di PDF-kan. Ya, bentuknya seperti ini. Ini adalah rincian dari peredaran usaha setiap bulan. Ini harus dilampirkan, wajib ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang usahanya PPh final, UMKM ataupun CVPT-nya ya, ini harus ada nih. Harus dibuat. Nah, ini ya. Contoh laporan mengenai peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan pajak penghasilan yang bersifat final bagi wajib pajak badan. Nah, ini ya. Harus ada ini. Aturan terbaru ini. Baru terbit.
Oh ya, ini jangan lupa nanti kalau lapor tahunan dilampirkan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Pak, Kalau tidak, mohon maaf iya, udah sih. berizin bertanya, Pak. Nggih. Kalau misalkan menunggu proses pemberhentian PKP itu nanti laporannya seperti apa, Pak? Karena kan dalam tenggang waktu menunggu itu sudah tidak ada transaksi. Maksudnya untuk di Ya, pembukuannya berarti ya Bu. eh, Eh, nihil atau gimana? nggih, benar sekali. Ini juga terjadi dari wajib pajak saya. Proses pencabutan PKP kalau nggak salah 6 bulan Bu ya. 6 bulan prosesnya itu harus melalui proses pemeriksaan namanya. Misal Iya. Bu Desi, Pak, omset saya sudah di bawah 4,8, Pak. Saya nggak perlu PKP lagi, saya mau cabut. Nah, misal Bu Desi itu permohonannya masuk tanggal misalnya 2-3 Februari sekarang. Nah, itu kan tidak langsung disetujui ya, pasti ada prosesnya. Iya. Nah, misal Februari udah lewat, Maret udah lewat, kok belum juga? Maka Februari, Maret, April, itu Bu Desi tetap harus lapor, Bu, walaupun nihil. Ya, Untuk laporannya yang nihil. SPT-nya SPT apa? SPT PPN ya, sorry yang tahunannya. oh, kalau SPT Yang tahunannya PPN masih nihil lapor, J nggih. sampai Tetap nihil. lapor tapi nihil. Ya. Untuk yang tahunan. Nah, untuk yang tahunan sepanjang memang NPWP-nya itu belum non efektif atau tidak dicabut, bukan dicabut, dihapus, maka Ibu Desi tetap harus lapor nihil. Kosongan, Bu. Berarti pembukuannya kosongan gitu, nggih. Iya, pembukuan Awalnya penjual karena pakai pembukuan. iya, penjualannya nol, biayanya nol, kolom hartanya nol, Iya. neracanya nol, tanda tangan, stempel, di scan gitu Bu. Kemudian dilaporkan. Kalau hartanya masih tetap Oh kan masih ada, nggak pribadi. apa-apa. Oh iya nggak apa-apa. Iya. Iya iya nggak apa-apa. Oh Hmm. sebentar Bu. Ini orang pribadi ya? Iya, orang pribadi Oh yang gini. tadinya kan pribadi PKP orang pribadi Iya kemudian iya iya. berubah ke badan Nggih. akhirnya yang pribadi kan Bu, dihapus. kalau seperti itu maka jenengan atau ibu itu pribadinya harus lapor seterusnya Bu. Nah kalau jadi pertanyaan adalah terus penghasilannya itu diisi apa? Nah, penghasilannya ya dari CV tadi, Iya. Bu. Kalau Ibu misalnya Oh, gitu. berubah dari OP ke CV, orang pribadi ke CV, maka Ibu Desi nanti pakai formulir 1770 ini. Nah, penghasilan dari CV-nya silakan ditulis, Bu, di sini. Nah, Pak, saya tahun kemarin 2023 dapat dari CV itu misalnya 100 juta. Ditulis di sini. Enggak berpengaruh, Bu. Yang penting dilaporkan saja. Ya. Di kolom yang B ya. Justru kalau Iya. Ibu tidak melaporkan penghasilan jadi pertanyaan. Loh kok Bu Desi ini SPT-nya nihil terus, tidak ada penghasilan. Kan buat makan sehari-hari dari mana gitu loh. Iya. Nah itu ya, jadi Ibu tetap harus dilaporkan. Nah penghasilannya yang dari CV itu yang dilaporkan. Cuma Berarti nanti sudah. Bu Desi nanti akan compare nanti, dibandingkan. Misalnya, Bu Desi SPT tahunannya mencantumkan laba dari, dapat bagian laba dari CV-nya itu misalnya 100 juta. Nanti di cross check, bener nggak CV-nya itu labanya harusnya di atas 100 juta. Logikanya gitu ya Bu ya, Iya. logikanya. Dia bisa memberikan 100 juta, logikanya CV-nya harusnya untungnya di atas 100 juta. Iya. Atau bisa saja CV-nya itu di bawah. Oh ya, sama aja sih. Sama aja ya. Ya logikanya seperti itu, Bu. Ya. Berarti tapi tanpa neraca dan laba Iya, rugi Bu. tentunya nggih, Pak, nggih. Tanpa neraca Ini dan suami laba saya rugi. kebetulan yang Iya, kan benar, saya. Bu. Nanti suaminya laporannya tanpa laporan keuangan. Hmm. Gitu, Bu Nggih, ya. Pak, terima kasih. Iya, Bu. Pak Samsul, Pak, untuk usahawan perorangan jika omsetnya lebih dari 4,8, apakah harus menjadi PKP, Pak? Wajib. Wajib ya, Pak Samsul ya.
Namun jika yang diserahkan itu adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Loh, maksudnya gimana, Pak? Nanti di materi PPN, apa itu BKP, apa itu JKP. Contoh yang paling sederhana. Pak Samsul itu juragan beras di Jakarta. Omsetnya dalam 1 tahun itu 100 miliar. Tidak wajib PKP. Kenapa? Pak Samsul, beras itu merupakan barang non BKP, non barang kena pajak. Itu ya. Jadi tidak wajib PKP. Jadi ketentuannya, oke, di omsetnya di atas 4,8 itu wajib PKP dengan catatan barang yang dijual atau jasa yang dijual harus merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Itu ya. Pak Samsul ini dokter, praktek di rumah, dokter ahli, misalnya apa itu, ahli penyakit dalam. Omsetnya dalam 1 tahun itu 10 miliar usaha dokternya itu. PKP enggak? Tidak. Kenapa? Karena dokter itu merupakan jasa non PKP. Jasa non JKP, non jasa kena pajak. Tidak wajib PKP dokter tersebut. Kecuali dokter tersebut sambil praktek dia punya apotek di samping rumahnya. Apoteknya itu omsetnya di atas 4,8, baru si dokter itu wajib BKP. Kenapa? Karena obat-obatan itu termasuk BKP. Barang kena pajak nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi PPN ya Pak Samsul Ya, ya. baik Pak. Jadi intinya poinnya itu barang yang Barang kita yang diserahkan usahakan itu masuk PKP atau tidak, Pak ya. iya. Masuk barang yang kena PKP. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Samsul. Nah, sampai mana tadi ya? Oke, Bu, untuk usahawan sudah ya. Kita sudahi yang untuk usahawan. Sekarang kita masuk di pegawai. Nah, ini ya. Bagaimana status kalau kita itu seorang pegawai? Intinya adalah kita bekerja di pemberi kerja, apa itu PNS, atau apa itu pegawai BUMN, apa itu pegawai swasta, itu ya. Kita kita bahas ya satu per satu. Kita bahas satu per satu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Ada namanya Pak Agung. Ini. Pak Agung ini adalah pegawai, ya. Bekerja di PT Panorama. Bukti potong A1-nya. Nah, ini bentuk A1 ya. A1 itu adalah bukti potong yang diterbitkan setiap tahun dari pemberi kerja. Isinya adalah gaji selama setahun, plus pajak yang sudah dipotong perusahaan selama setahun. Bentuknya seperti ini. A1 itu untuk swasta. Kalau PNS TNI Polri itu namanya A2. Ya. Seperti ini bentuknya sama. Ya. Nah, kalau seperti ini, maka cara lapornya itu adalah kita pakai formulir. Ya. Formulirnya ini. Ya. S atau SS. SS untuk penghasilan brutonya itu di bawah 60 juta. Nah ini ya, nomor 8 ini loh. Penghasilan bruto. Nah ini ya. Mohon maaf. Nah ini nomor 8. Penghasilan bruto kalau dia di bawah 60 juta maka dia pakai 1770 SS. Tapi kalau dia itu di atas 60 juta maka pakai 1770 S ya. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kita langsung masuk contoh. Contoh. Nah, ini ya, kita masuk contoh. Bapak Ibu sudah dapat bukti potong seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara lapor SPT tahunan?
Maka kita masih pakai manual ya. Ini. Caranya adalah SPT itu berlembar-lembar Bapak Ibu. Ada induknya di depan, ada lampiran-lampirannya di belakang. Cara yang paling benar itu adalah kita isikan yang belakang dulu. Karena yang depan itu adalah hasil tarikan dari apa yang kita isi di belakang. Ya. Nah, ya, seperti ini ya. Misalnya Pak Agung tadi itu ya. Nah, kita isi di kolom nomor lampiran 1. Daftar pemotongnya. Nah, ini ya. Pak Agung ini pemotongnya PT Panorama ya. NPWP-nya diisi PT Panoramanya ya. Nomor bukti potongnya diisi, nomornya ada di atas ini. Diisi ya. Kemudian tanggal pemotongannya diisi ada di bawah, kanan bawah ini. Ya. Ini bukti potong yang lama ya Bapak Ibu ya. Untuk yang terbaru itu ada barcode-nya kayaknya. Ini ya, ada di bawah. Terus ini termasuk PPh pasal 21 ya. Jangan salah nih ya, PPh pasal 21 nih ya. Ya, oke. Berapa yang dipotong oleh perusahaan PT Panorama ini ya? Ini ya, ada di paling bawah 15 ini ya, 15.749.700. Ini sama. Dan ini diisi, kemudian lari ke depan. Nah, kita isi sendiri di sini. Penghasilan netonya di sini ngambilnya angka 12. Karena di SPT yang diminta itu penghasilan neto, maka kita harus isi penghasilan netonya. 203.498.160 diisi di sini. Nah, ini ya. Udah isi sendiri. Nah, ini PPh terutangnya ini masih lama. Sebentar. Ini belum terumus ya. Saya gunakan rumus ini. Oke, 54. Oke, 54. Oke, 54. Nah, ini ya. Jadi secara sistem itu pajak terutangnya 15.740. Nah, pajak yang sudah dipotong pihak lain atau perusahaannya itu sama. Nah, yang terutang dan yang dibayar sama maka dia nihil. Udah, Pak Agung tinggal tanda tangan, lapor. Tanda tangan, lapor. Simple ya. Simple ya. Oke, saya harap bisa ya. Kemudian kalau ada yang lain-lain ya, silakan diisi. Misalnya Pak Agung ini selain bekerja di PT Panorama, dia itu juga misalnya punya CV, Pak. Kemudian dia itu mendapatkan bagian laba ya, silakan diisi di sini. Nah, kalau punya bagian laba dari CV ya, maka otomatis di kolom hartanya harusnya ada model CV. Ini ya, kolom harta. Oke ya. Terus kemudian Pak Agung ini dapat warisan 1 miliar, diisi aja, tidak bakal pengaruh ya. 1 miliar. Misalnya warisan berupa tanah rumah, maka di kolom harta juga harus ada tanah 1 miliar warisan ya, seperti ini. Untuk kolom harta yang diisi itu adalah harga perolehan loh ya, harga perolehan. Tapi untuk hutang itu adalah hutang per 31 Desember. Contoh, misalnya ini laporan tahun 2022, maka hutang yang diisi di sini adalah hutang per 31 Desember 2022. Ya. Walaupun misalnya pinjemnya itu dari tahun 2016. Ya. Oke. Ini ya. Nah, ini yang saya mau highlight di sini. Warisan itu kan bentuk penghasilan, tapi dia non objek. Nah, kalau kita tulis berapapun di sini ya, tidak akan pengaruh di depan, tetap nihil. Nihil. Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu warisan, Bapak Ibu salah kolom, diisi di penghasilan lainnya ini.
ya, bagian A. Tulis 1 miliar. Maka di depan pasti Bapak Ibu kurang bayar, harus bayar 271 juta. Nah, ini ya, hati-hati dalam mengisi. Makanya tadi saya bilang bahwasanya di pertemuan yang awal tadi harus bisa mengidentifikasi. Jangan sampai salah kolom. Ini penghasilan, masuk objek atau non-objek. Kalau itu objek, masuk tidak final atau final, gitu ya. Oke. Kemudian misalnya ada penghasilan final. Diisi berapapun, itu tidak akan lari ke depan, Bapak Ibu. Karena penghasilan final itu ya selesai final di sini. Tidak akan lari ke depan. Beda dengan Bapak Ibu mengisi penghasilan yang berisi penghasilan tidak final. Pak, ini kan penghasilan final, Pak. Yang dimaksud penghasilan tidak final itu apa, Pak? Ya selain ini. Yang mana, Pak? Yang ada di kolom ini. Bagian A, bagian B. Oh, bukan. Bagian A saja berarti. Ini. Ini penghasilan tidak final ya ada di sini. Itu ya. Oke, itu variasinya. Kemudian variasi selanjutnya adalah, nah ini ya. Tanya Pak, Oh ya, Pak. untuk bunga Pak, misalkan bunga deposito itu sudah dipotong kan Pak sama Iya bank. benar. Mm-mm. Jadi nggak pengaruh Pak ya? Nah, nggak pengaruh. Misalnya di sini Pak Agung ini dia kaya Pak, punya deposito Pak. Mm-mm. Deposito setahun dia dapat deposito itu 100 juta dari deposito dia senilai misalnya 3 miliar. Oh, mohon maaf ya. Misalnya dia punya deposito. Nah, kalau punya deposito berarti di sini harus di hartanya ada deposito ya. Ya, Nah, deposito misalnya 3 miliar. Nah, misalnya 3 miliar itu dapat 20% misalnya ya. 20% misalnya. Oh, kok kebanyakan ya deposito. 7% lah ya. iya Pak. Maka 5 sampai bunga deposito itu 7% misalnya sama dengan 7%. Nah, berarti di sini penghasilan bunga depositonya 210 juta, kan sudah dipotong pihak banknya 20%. Udah ditulis seperti ini. Di depan tidak akan pengaruh, tetap nihil. baik Nah, Pak. itu ya. Oke. Nah, sekarang variasi selanjutnya. Pak, bagaimana kalau Pak Agung ini pegawai swasta, tapi dia itu bekerja di lebih dari satu pemberi kerja, Pak. Jadi selain Pak Agung itu bekerja di PT Panorama, dia dapat bukti potong, dia itu juga kerja Pak di PT yang lain Pak. Nah ini di PT Sejahtera Pak. Gajinya setahun sekian Pak. Bagaimana caranya? Ya maka dua bukti potong ini dimasukkan jadi satu di aplikasi SPT tahunan. Caranya gimana? Masuk di sini, lampiran 1. Nah, bukti daftar pemotongannya harusnya ada 2 ya. Yang pertama dari PT Panorama, yang kedua dari PT yang satunya. Maaf ya. PT yang satunya tadi namanya PT Sejahtera ini ya. PT Sejahtera. NPWP-nya ya, saya nanti bisa dilihat sendiri. Nomornya saya lewati, tanggalnya saya lewati ya. PPH pasal. Nanti kalau yang asli ditulis ya, jangan seperti ini. Ini hanya latihan saja. Jadi isi. Misalnya yang dipotong PT Sejahtera, pajaknya itu yang sudah dipotong itu 8758.200. 8758.200. Ini yang sudah dipotong oleh PT Sejahtera. Oke, penghasilan dari bukti pajak yang dipotong PT Panorama sudah kita masukkan, dari Sejahtera sudah kita masukkan. Sekarang kita masukkan neto, penghasilan neto baik dari PT Sejahtera maupun PT Panorama. Dari PT Sejahtera, dari PT Panorama, penghasilan netonya itu 203.498.
ya, ini sudah kita isi, ditambah ditambah ini ya, dari PT Sejahtera, netonya berapa ini? 156.888, tinggal ditambahkan 156.888. Nah ini ya, ditambah 156.000. Kita enter. Nah, ternyata Pak Agung harus bayar sendiri 19.960.000. Loh kok bisa, Pak? Kan sudah dipotong 2 perusahaan, Pak. Kok harus bayar lagi, Pak? Nah, ini ya. Kesimpulannya adalah kalau ada wajib pajak, dia punya lebih dari 2 bukti potong A1, maka SPT-nya, SPT tahunannya itu pasti kurang bayar. Kenapa kok kurang bayar? Alasan yang pertama adalah PTKP-nya jadi 1. Nah, kalau yang bukti potong ini sama-sama 2 PT, 2 perusahaan ini mengklaim PTKP. Ini pakai PTKP, PT Panorama ya. PT Sejahtera juga pakai PTKP ketika menghitung penghasilannya Pak Agung. Nah, Pak Agung lapor sendiri dari dua perusahaan itu PTKP-nya dijadikan 1, cuma 58.500. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu adalah naiknya layer penghasilan Pak Agung ya. Layer yang dikenakan tarif pasal 17. Jadi kesimpulannya adalah intinya kurang bayar ya. Ini banyak ya Bapak Ibu yang protes biasanya, lupa kok kurang bayar sih Pak. Iya memang seperti itu. Ini terjadi juga, kurang bayar ini terjadi jika Bapak Ibu berhenti bekerja di pertengahan tahun dan ganti perusahaan langsung di tahun tersebut. Misalnya, Pak Pepen Januari sampai bulan Agustus itu bekerja di PT Indofood. September sampai Desember, Agustus resign ya. Nah, September sampai Desember itu bekerja di PT Unilever. Itu saya yakin ketika Pak Pepen lapor SPT tahunan, itu nanti SPT tahunannya kurang bayar. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini variasi ketika satu pegawai mempunyai lebih dari 1 bukti potong. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu dari yang sudah Pak Lukman sampaikan, apakah ada pertanyaan? Belum? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya Belum ada. lanjutkan. Nah, itu ya, variasi barusan adalah variasi kalau mempunyai lebih dari 1 bukti potong. Nah, variasi selanjutnya adalah, Pak, bagaimana kalau saya itu pegawai swasta, istri saya juga pegawai swasta, Pak. Atau saya PNS, istri saya pegawai swasta. Atau istri saya PNS, saya PNS juga. Atau istri saya PNS, saya pegawai swasta. Pokoknya dua-duanya itu pegawai dari 1 pemberi kerja. Nah, misalnya seperti itu gimana, Pak? Nih ya, misal Pak Agung itu bekerja di PT Panorama, gitu ya. Kemudian istrinya Pak Agung, namanya Ibu Bunga, itu bekerja di PT Sejahtera, misalnya. Ya, misalnya seperti itu contohnya. Nah, kondisi yang pertama adalah NPWP Ibu Bunga dan Pak Agung ini jadi 1. Jadi Ibu Bunga itu ikut NPWP si suami. Maka cara melaporkannya itu seperti ini. Ya. Pak Agung masih pakai formulir 1770S ya, ini. Nah, ini ya, masih tetap. Nah, penghasilan istrinya itu masuk di PPh final. Bukan. Masuk di kolom penghasilan yang dikenakan PPh final ini. Masukkan di nomor 13.
penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Masukkan di sini. Yang diminta apa? Penghasilan bruto. Berarti kita lihat penghasilan brutonya istrinya berapa. Lihat di A1-nya istri. Brutonya itu mana nomor 8 ini ya. Brutonya 84.720 ya. Itu kita isi. Nah, ini. Kemudian pajaknya berapa istrinya? Pajak terutama, pajak yang sudah dipotong perusahaan. Itu 1.132.200. Kita isikan di sini. Nah, ini. Sudah selesai, tinggal lapor. Pengaruh enggak? Tidak pengaruh, tetap nihil. Tetap nihil. Ini kalau misalnya NPWP suami istri itu dijadikan satu atau jadi satu ya, gabung ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Bapak mohon maaf ya, izin bertanya. ya Bu. Nggih, tapi eh, agak panjang ini. Oh iya, Kebetulan silakan. saya dan suami saya kan terpisah NPWP-nya. Iya Bu. Kebetulan kami apa? Saya masuk juga di kepengurusan CV. Mm-mm, Tetapi saya juga punya NIB yang sendiri. menggunakan NPWP saya juga. Iya Bu. Dan dari NIB itu saya juga dapat apa bukti potong ya Pak dari Potong ya. usaha yang apa yang di NIB itu. Iya. Itu bagaimana? Apakah saya bisa misalkan menghapus NPWP saya untuk gabung dengan NPWP suami karena usahanya kan bersama. Cuma Iya. kendalanya ada usaha lain yang izinnya atas nama saya gitu. Seperti Iya itu Bu. gimana Pak? Bu, memang kalau orang ditanya kepada orang pajak itu memang menyarankan dipisah. Mohon maaf, salah. Dihapus saja NPWP istri, kemudian ikut NPWP suami, gitu ya. Karena konsekuensinya kalau ada suami istri yang NPWP-nya pisah, itu pajaknya akan lebih besar nanti di akhir tahun. Nah, habis ini saya simulasikan, ya Bu ya. Ini ya, Hmm. saya simulasikan. Jadi jawaban atas pertanyaan Ibu tadi itu adalah kalau bisa dihapuskan, minta penghapusan NPWP si istri. Syaratnya itu adalah fotokopi NPWP suami dan kartu keluarga nanti diisi formulir hapus. Tapi taruhlah Pak, saya tetap aja ada NPWP-nya si istri karena ada lain hal misalnya ya, tetap ya silakan saja, cuma konsekuensinya harus siap-siap nanti SPT tahunannya itu dihitung ulang, pajaknya dihitung ulang. Cara menghitung ulangnya bagaimana, ini ya saya praktekkan ya, ya Bu ya, Bu Desi ya. Sementara itu jawaban saya. Nah, tadi saya simulasikan bahwasanya Pak Agung dan Ibu Bunga tadi NPP-nya jadi satu. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau misalnya Pak Agung dan Ibu Bunga itu NPWP-nya pisah, Pak? Bagaimana cara melaporkannya atau menghitungnya? Ini ya. Nah, kalau Ibu lihat di SPT tahunan itu di kolom yang paling belakang itu ada formulir atau isian tersendiri. Bentuknya seperti ini. Formulir ini diisi jika ada wajib pajak yang suami istri itu pisah harta atau memilih terpisah. Intinya NPWP-nya beda gitu loh ya. Maka kolom yang paling belakang itu diisi. Cara isinya gimana, Pak? Nah, ini ya, cara isinya seperti ini. Ya, ini ya. Nah, pertama, penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas dari suaminya berapa? Contoh ya, di sini kan penghasilan neto suaminya Pak Agungnya berapa ini? Neto Pak Agung, nomor 12. 203.498.160. Ini ya, saya tulis ya. Kemudian kita lihat penghasilan neto istrinya berapa? 7664 berapa ya? Ibu Bunga
Ini ya, netonya ini ya. 766440. Nah, ini ya. Oke, sudah. Nah, penghasilan lain kita anggap tidak ada ya. Kalau misalnya ada tinggal dimasukkan saja. Nah, total jumlahnya sama ya. Ini ya. Oke. Nah, penghasilan netonya ini ya sama. Nah, kemudian penghasilan neto suami plus istri jadi sama dengan neto suami ditambah neto istri itu ini. Nah, kalau misalnya statusnya tadi K1, maka kita pakai PTKP K garis miring 1 garis miring K garis miring I garis miring 0. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan ya, Pak, di kolom PTKP itu kok ada ini Pak, kok ada, nah ini ya, K garis miring I garis miring 0 ini kapan digunakan? Nah, digunakannya itu waktu melaporkan penghasilan suami dan istri yang NPWP-nya pisah. Itu baru dipakai. Makanya kalau Bapak Ibu lihat Pak katanya Pak Lukman kemarin di TER ya pasal 21 kok nggak ada Pak PTKPK garis miring iya memang nggak ada di TER itu. PTKP ini K garis miring itu hanya dipakai oleh wajib pajak sendiri secara self assessment. Gitu ya. Jadi ya seperti ini penggunaannya. Oke ya, lanjut. K garis miring I garis miring 0 itu berapa sih PTKP-nya? Ini. Nah, ini ya. 112.500. Nah, ini ya. Oke, ini PTKP gabungan, oke. Jadi penghasilan kena pajaknya sama dengan ini ya, penghasilan neto gabungan suami istri dikurangi PTKP. Oke. Nah, berarti PTKP gabungan, mohon maaf, penghasilan kena pajak gabungan itu 167. Baru 167 ini dikalikan dengan tarif pasal 17 yang 0 sampai 60 berapa persen itu ya. Nah, didapatlah PPh terutangnya itu 19.146. Ya. 19.146. Kemudian PPh terutang yang ditanggung suami itu diproporsionalkan ya. Yaitu caranya adalah ini ya. A8.3 A8.3 ini. A8.3 berarti ini ya. Penghasilan neto suami ya dibagi dengan B dibagi dengan total penghasilan neto suami istri dikalikan dengan PPh terutang. Ketemu yang untuk suami PPh terutangnya itu 13.908. Untuk istri sama ya, ketemunya 5.238. Nah, kita selidiki sekarang. Suami itu PPh terutangnya menjadi 13 juta. Ya. Istri menjadi 5.200.000. Sementara suami ini kan punya penghasilan di PT tadi ya. Sementara di PT-nya sudah dipotong 15 juta nih. Nah ini ya. Sudah dipotong 15.749. Berarti yang terutang sekian, yang dibayar sekian, maka 13 dikurangi 15 minus 1.800.000. Artinya apa? SPT suaminya nanti lebih bayar 1.800.000. Sekarang istri. PPh terutangnya itu menjadi 5.200.000. Sementara pajak yang sudah dibayar oleh istri lewat perusahaannya, Ibu Bunga, itu kan 1.100.000. Berarti 5.200.000 dikurangi 1.100.000, 4.100.000. Oleh karena itu si istri harus lapor SPT tahunan dan SPT tahunannya itu kurang bayar 4.100.000. Itu ya. Ini bedanya
kalau suami istri memakai memakai NPWP sendiri-sendiri. Apakah selalu lebih bayar, Pak? Tidak selalu. Apakah selalu kurang bayar, Pak? Bisa jadi lebih bayar, tapi umumnya pasti ada yang kurang bayar, salah satunya, atau dua-duanya kurang bayar. Gitu ya. Tidak ada yang lebih bayar dua-duanya, tidak ada. Ya. Salah satu kurang bayar, salah satu lebih bayar, atau dua-duanya kurang bayar. Itu untuk variasi bagaimana kalau suami istri NPWP-nya pisah. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan. Ini berarti di keduanya ya Pak, di Iya Bu, yang apa tadi poin ini dituliskan di laporan keduanya, baik suami atau ya, istri gitu. ya benar. Terus Pak, ini kan suaminya ini Pak lebih bayar 1,8. Terus gimana Pak pengaplikasian dalam SPT suami? Oke, kita masuk SPT suami. Nah, ini kan SPT-nya suami kan harusnya ini ya Bu, nihil ya harusnya ya. Nah, di kolom ini ya. Nah, di kolom ini kalau ibu aslinya itu ada pilihan pakai perhitungan aplikasi atau perhitungan sendiri. Maka yang ini nanti ditulis manual. Maksudnya gimana, Pak? Tadi kan PPh terutangnya 13.908. Berarti ini diganti menjadi 13.908.070. Nah, berarti nanti SPT suaminya seperti ini, lebih bayar. Terus SPT-nya istri gimana, Pak? Ya nanti kurang bayar. Itu Bu ya, Bu Desi ya. Untuk hartanya Pak, karena selama ini Oh, saya menyantumkannya yang atas suami, atas nama suami di laporan suami, yang atas nama saya di laporan SPT saya Bu, gitu. kalau status NPWP Ibu pisah, itu sudah benar, Bu. Ya, Hmm. benar. Berarti atas harta atas nama istri ya, di SPT-nya istri, atas harta suami itu di SPT-nya suami. Kecuali ibu itu NPWP-nya gabung, maka harta suami, harta istri gabung dalam satu SPT di SPT-nya Iya. suami. Kalau ada yang sudah dinamakan anak, sementara anak belum ada NPWP, berarti ikut suami nggih Pak nggih? Suami, ya benar. Nggih. Ya, benar. Ikut suaminya, ikut kepala rumah tangga. Iya. Nggih, Bapak terima kasih. Ya, Ibu Desi. Ada yang lain Bapak Ibu? Kurang 10 menit ya. Silakan. Pak, bagaimana kalau misalnya Pak Agung ini pegawai swasta, istrinya punya usaha kecil-kecilan, Pak, warung di rumah, Pak, atau punya kios kecil di rumah, maka Pak Agung ini caranya adalah Pak Agung silahkan ubah clue-nya, jangan pegawai swasta, tapi usahawan. Kemudian formulirnya jangan 1770S, tapi 1770. Mana 1770 saya? Nah, pakai ini. Nah, ini ya, pakai formulir ini. Nah, gaji dari ya, gaji dari usaha, gaji dari PT Sejahtera dimasukkan di sini di kolom C. Nah, ini nanti langsung lari ke depan, ke atas ini. Nah, ini ya, lari ke 1770 sini. Jadi langsung lari ke sini nanti nihil. Ya, ya. Masukkan di sini nanti. Kemudian atas usaha kecil-kecilan di kios itu atau yang dikelola istri, masukkan di sini. Nah, ini PP 23, tarif 0,5%. Ya, masukkan di sini. Pak, usaha kecil-kecilan istri saya itu omsetnya tidak di atas 500 juta, Pak. Kecil sekali kok, Pak. Paling ya setahun 400 juta. Oh, berarti tulis 400 juta. Ini pajaknya nol. Nah, seperti ini. Itu ya, Bapak Ibu ya. Semoga mencerahkan. Yang lain, Pak, kalau cara ubah clue gimana? Datang ke kantor pajak, isi formulir perubahan data. Ini ya, formulir perubahan data wajib pajak.
Nah, ini Pak ya. Nah, ini ya. Ini ya Pak Pepen ya. B, X, L, S. Ah, mana? Mana? Nah, ini bentuknya. Formulir perubahan data. Saya di sini kayaknya. Nah, formulirnya bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Ini badan. Nah, ini. Nah, ini ya. Formulir perubahan data. Itu ya Pak Wepen ya. Pak Samsul, izin bertanya untuk admin apakah? Oh, bukan untuk saya ya. Oke, Pak Pak Lukman Samsul nanti. izin menjawab ya, Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk minggu depan untuk pelatihannya kami undur menjadi di minggu selanjutnya karena minggu depan itu bertepatan dengan Hari Raya Imlek dan tanggal merah. Jadi untuk pelatihannya kami undur menjadi di tanggal 17. Jadi di tanggal 10 Februari itu nanti kosong ya, tidak ada pelatihan dikarenakan tanggal merah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Sama-sama Pak Samsul. Baik, Pak Lukman, Oke. silakan dilanjut. Mohon maaf. Ya. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ada waktu 9 menit nih kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, silahkan. Barangkali ada yang ditanyakan ya. Silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan kepada Pak Lukman. Karena masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Lisa ya. Ini Baik, materi saya bagaimana sudah Bapak Ibu? selesai. Apakah sudah cukup? Tidak ada pertanyaan sebelum saya tutup? Baik, sepertinya sudah cukup ya Pak Lukman. Ya, Nanti untuk materi tambahannya boleh di-share ke saya ya Pak? ya, saya share ya. Ya Pak, baik. Kalau gitu saya izin tutup ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi PPH orang pribadi hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera di mikrofon. Silakan dibantu untuk menyalakan kameranya. Baik, masih ditunggu. Ada beberapa yang tidak bisa aktif, tidak apa-apa. Semuanya boleh tersenyum ke arah kamera. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Mohon ditunggu sebentar. Ya, baik, sudah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Pak Lukman. Terima kasih banyak Pak Lukman. Terima kasih. Terima kasih, Pak Terima Lukman. kasih Pak Terima kasih Lukman. Terima Pak. kasih Pak. Mohon Terima kasih, Pak. maaf. Terima kasih Pak. Dan Pak Lukman sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya.
Baik, selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PPH Badan hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 yang akan diampu oleh Bapak Yansen Guttom, SE MAK CPA, yang akan dimulai pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Di Zoom meeting akan kami informasikan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan para peserta sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, selamat sore, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Sama-sama.